Oke, halo teman ngobrol. Ini Mbak dosen ngobrol, masih ngobrolin berbagai hal dan kali ini kita akan ngobrolin yang nggak tahu, rada serius kali ya, rada ada konten akademiknya gitu. Nah, tapi tetap kita ngobrolin aja, jangan serius-serius banget gitu ya. Cuman sekarang ini saya bakal ditemenin sama Mas dosen. Jadi hari ini bukan Mbak dosen ngobrol aja, tapi Mbak dan Mas dosen mau ngobrol. Mana Mas dosennya? Hai. Halo, halo. Halo, halo. Eh, Oh iya, iya semuanya ada. mas-mas, Mbak. Semuanya mas-mas. Oh iya iya. Iya 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 ada satu Mas yang akan nemenin sebagai apa ya host ngobrolnya. Ada Mas Aseng. Welcome back Mas Hai. Aseng. Dan terus Yoi, kita siap. ada siap ya, siap ngobrol ngobrol panjang lebar. Insya Stamina udah Allah. oke kan? Insya Allah. Oke, terus ada dua Mas lagi, ada Mas Marcel. Hai Mas Marcel. Halo semua, halo Mbak Silvi, Mas Aseng. Hai. Oke, enak. Ada Mas Aska. Halo, halo. Salam kenal. Halo Mas Aseng, halo Mbak Silvi. Hai, Mas. Ini dari tadi halo hai udah kayak training the outbound gitu ya. Team Bentar building. lagi. Ayo semuanya, selamat pagi semua gitu. Iya. Bukan selamat pagi, Seng. Semangat pagi. Oh iya, semangat pagi, bener. Terus harus balas pagi gitu ya. 3 kali ya, Pak ya. Harus 3 kali, nggak tahu tuh kenapa 3. Oke, by the way kita hari ini tidak akan bicara tentang team building. Aseng, mau ngomongin apa sih nih, Seng? Oh ya, hari ini kita tuh bakal ngobrol gitu ya dengan mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Dan tentu juga dengan pemikiran dan otaknya yang brilian, asik. Tentang Asik. jurnal, asik. Jurnal, publikasi yang baru saja mereka keluarkan gitu ya. Baru dipublish nih, fresh banget nih. Judulnya Crisis Communication in the Time of COVID-19. Duh, dari judulnya aja kelihatannya udah seru banget ya, Mbak. Crisis Communication in the Time of COVID-19. Wih, pas banget ya. Iya, mantep banget ya. Dari judulnya aja kelihatan nih kayaknya nih. Ini kayaknya keren banget gitu. Ada crisis communication. Apa bedanya sama komunikasi biasa kan? Gitu kan. Ini crisis communication antara pasangan atau antara gimana nih? Nah itu makanya kita kan sebagai orang yang awam gitu kan belum paham nih maksudnya apa nih crisis communication. Begitu di waktu COVID-19. Ya kan ini kayaknya pasti selain signifikan yang pasti ini sangat bermanfaat banget pastinya untuk dibaca gitu apalagi kita nih di tengah-tengah masih menghadapi pandemi saat ini ya kan gitu. Oke. Ya, Gimana? Lanjut. Gimana kita langsung lanjut aja. Bagaimana Mas Marcel dan Mas Aska apakah sudah fit untuk ngobrol soal asik publikasinya yang keren ini? Cus lah Mas Aseng dan Mbak Silvi. Siap. Oke. Nah, kalau gitu kita mungkin langsung mulai aja gitu ya, Mbak Silvi dan Mas-mas yang ganteng-ganteng ini untuk kita ngobrolin langsung jurnalnya nih. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih, aku tuh punya pertanyaan yang paling mendasar banget sebenarnya soal si jurnal ini. Yaitu aku kepikiran sebenarnya ini tuh keluarnya di mana, dipublikasikan di mana, terus karena aku pengen baca gitu ya, pengen baca total gitu ya langsung gitu. Bisa nggak di-download PDF-nya dan di mana? Lalu sebenarnya dia tuh secara snapshot bicara tentang apa sih si jurnalnya? Mungkin Mas Aska atau Mas Marcel siapa yang mau duluan? Mas Marcel sebagai penulis pertama artikelnya, silakan Mas. Betul. Karena ditembak juga sama Mas Aska. Oke, jadi kalau secara garis besar di mana pertama mungkin? Kalau di mananya di jurnal LIPI gitu ya yang dikeluarkan oleh Deputi Social Science and Humanities-nya LIPI. Nama full jurnalnya adalah Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities atau JISSH gitu ya. Kalau di Google JISSH gitu aja nanti keluar sih pasti ke websitenya. Nah dari judulnya sendiri sih tadi sudah disebut gitu ya sama Mas Aseng dari artikel yang kami buat. Penulisnya juga kebetulan bukan hanya saya dan Mas Aska tapi ada juga Mbak Anggi gitu ya sebagai penulis yang bareng-bareng membuat artikel jurnal ini. Jadi topiknya sendiri yang kita angkat betul tadi mengenai krisis communication atau komunikasi krisis khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang.
Nah, di dalam studi yang kita lakukan dalam tulisan artikel jurnal ini, kita secara khusus juga meng-highlight kasus yang terjadi gitu ya, dari komunikasi krisis yang terjadi di 3 negara demokratis gitu ya di dunia ini, yaitu Brazil, Amerika Serikat, dan juga tentu saja Indonesia gitu ya. Jadi ketiga negara ini sebagai salah tiga berarti ya, karena ada 3 ya, salah 3 dari contoh kasus yang kemudian kami angkat dari komunikasi krisis yang terjadi. Nah, lebih dari itu kemudian kita juga melihat dan menilai gitu ya, dari 3 negara ini secara garis besar ada beberapa mungkin perbedaan tentu saja gitu ya, dari bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh setiap pemerintahan di setiap negara ini, dan juga ada beberapa kegagalannya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, dan juga tentu saja terakhir bagaimana upaya-upaya yang menjadi menarik juga gitu ya menurut saya dari artikel ini adalah bagaimana upaya dari masyarakat atau ya masyarakat akar rumput, dari grassroots. Mereka memiliki inisiatif untuk kemudian pada akhirnya bisa setidaknya membantu gitu ya situasi yang ada di masyarakat yang mungkin ada yang menilai dalam tanda kutip kacau gitu ya, masyarakat jadi merasakan ditinggalkan, ditelantarkan gitu dari penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, karena tadi situasi mungkin komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak efektif dilakukannya dalam situasi krisis ini, sehingga kemudian masyarakatlah yang juga menjadi korban. Tapi di sisi cerahnya juga yang kita angkat dari artikel ini adalah tadi bahwa ada inisiatif-inisiatif yang kemudian datang gitu ya, memang dari grassroots, dari akar rumput, sehingga situasi krisis ini setidaknya bisa pemerintah juga dalam tanda kutip terbantukan gitu ya dalam penanganan krisis ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nggak tahu Mas Aska ada yang mau ditambahkan. Ini kayaknya kalau dosen yang ngomong yang gini, saya diminta 1 ngasihnya 10. Iya. Nyerocos. Tapi kan jangan-jangan ini termasuk SKS gratis, lumayan. Tapi keren, jadinya lengkap ya, jawabannya langsung lengkap gitu. Nah, sebelum lanjut, aku pengen tahu dulu, klarifikasi dulu nih, Mas Marcel. Ini tuh krisis komunikasi, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ya, krisis komunikasi atau komunikasinya yang bermasalah, atau komunikasi di dalam krisis, dalam waktu krisis, biar teman-teman yang menyimak bisa paham gitu, ini tuh apa sih yang dimaksud dengan crisis communication ini? Oke, ini saya lagi. Mungkin tadi crisis communication-nya apakah komunikasi krisis atau komunikasinya tadi yang bermasalah atau gimana gitu kan ya. Sebetulnya ya semuanya ya, situasi pandemi COVID-19 ini kan iya krisis gitu kan ya. Jadi ketika ada pandemi atau situasi krisis gitu kan, ya pemerintah gitu ya dituntut, atau siapapun yang berwenang dalam situasi krisis dituntut untuk melakukan komunikasi krisis gitu kan ya. Komunikasi yang memang dikhususkan dalam situasi krisis. Nah, tapi masalahnya adalah kemudian kita highlight komunikasi krisis yang dilakukan oleh pihak-pihak itu juga krisis. Iya, di situ permasalahannya kemudian. Nah, itulah yang kemudian kita highlight. Jadi double sih memang masalahnya, double gitu jadi. Secara singkat seperti itu. Oke. Lanjut. Iya, ini penjelasannya sih keren banget ya. Saya juga pengen nanya jadinya nih, mungkin ke Mas Aska deh gitu ya sekarang. Waktu itu Mas sebenarnya ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya, mungkin orang yang awam terhadap komunikasi itu kayak nggak kepikiran gitu untuk nulis kayak gini gitu. Nah, ini waktu itu idenya datang dari mana gitu Mas? Dari siapa untuk nulis kayak gini gitu Mas? Oke. Idenya sebenarnya datangnya dari gregetan ya, Mas Aseng. Pas waktu itu kan masih awal 2021 ya. Kita tuh brainstorming idenya Mas Marcel ya, nggak salah ya. Mungkin bulan Februari kayaknya. Nah, itu tuh pas waktu itu penanganan COVID kan sempat melonjak ya akhir tahun ya. Kemudian
biasa kan setelah liburan akhir tahun gitu kan sempat melonjak, terus kok kita tuh kayak capek gini nggak selesai sebenarnya masalahnya apa sih. Terus setelah kita brainstorming, ternyata memang salah satu faktor utama itu karena nggak jelas gitu alur komunikasinya kayak gimana, terus kemudian masyarakat ini nggak mendapatkan informasi yang seharusnya bisa didapatkan secara jelas ketika menghadapi situasi krisis ketika pandemi. Nah itu terus kita melihat, wah ini apakah ini cuma terjadi di Indonesia gitu. Kan kita mikir-mikir nih, wah jangan-jangan cuma Indonesia nih. Terus kemudian kita melihat situasi di negara lain. Kayak misalnya di Cina tuh kan berhasil tuh kayak nggak ada kasus tuh. Terus kemudian kita lihat juga loh, tapi New Zealand, Cina kan negaranya agak ini ya, agak saklek gitu ya pemerintahnya ya, semua kan diatur. Jadi mungkin negara yang lain yang demokrasi memang karakternya kayak Indonesia gitu. Tapi terus kita lihat tuh New Zealand tapi bisa gitu. Terus apa sih yang membedakan sebenarnya dengan Indonesia gitu? Terus cobalah kita cari karakter-karakter apa sih negara besar apa yang negara demokrasi ya yang karakternya tuh mirip-mirip dengan Indonesia. Nah, terus kita ketemulah itu dengan dua negara lainnya tadi yang sesuai disebutkan di di awal tadi. Jadi kayak karakteristiknya apa yang pertama? Mungkin negara demokrasi oke. Kemudian negara yang penduduknya besar mungkin ya. Terus kemudian kita ketemu Amerika Serikat sama India karena tiga negara ini kan jumlah penduduknya yang paling besar ya di dunia ya, selain Cina ya. Jadi populasinya cari yang besar yang mirip-mirip karakternya, dan kemudian kita juga mempertimbangkan kondisi mungkin kondisi di dalam negaranya sendiri, apakah ternyata banyak terjadi dalam tanda kutip ya misinformasi kayak gitu Mas Aseng. Jadi memang awalnya itu tuh kita gregetan gitu, pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi yang menyebabkan masyarakat ini kok bisa nggak dapat informasi yang jelas gitu selama pandemi. Kira-kira gitu Mas Aseng. Oh iya, keren banget ya. Jadinya ada perbandingan gitu. Saya juga jadi pengen tahu lebih jauh lagi nih jadinya. Terus yang ditemukan itu waktu Mas Marcel sama Mas Aska dan tentunya Mbak Anggi yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini, itu ada nggak sih bedanya negara-negara tadi itu dalam penanganan krisis communication ini? Atau adakah misalnya Indonesia tuh harus belajar dari, let's say misalnya tadi Brazil misalnya, atau jangan-jangan sama aja gitu kan kita sama mereka gitu. Jadi pengen tahu. Mungkin Mas Marcel? Kalau dari saya mungkin nggak tahu, yang lebih ahli mengenai tadi masalah-masalah di dalamnya mungkin Mas Aska gitu ya. Tapi kalau mungkin saya di sisi upaya grassroots-nya sebetulnya ada gitu ya. Karena kan salah satu yang kita bahas juga, kita highlight dari artikel ini kan upaya grassroots-nya tadi, inisiatif grassroots. Nah, kesamaannya adalah the good news is ya grassroots masing-masing negara ini ya ada upayanya gitu ya, inisiatifnya. Tapi kemudian memang bentuknya pasti berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, inisiatif grassroots yang kemudian kami highlight dalam artikel ini, misalkan seperti kalau kita mungkin familiar di Instagram ataupun di media sosial lainnya seperti kawal COVID-19, lalu kemudian pandemic talks gitu kan ya. Itu merupakan inisiatif dari grassroots di khususnya dalam bidang komunikasi krisis gitu ya, kita mengkategorikannya, yang memang kita nilai menjadi upaya yang baik gitu ya, menjadi contoh yang baik, inisiatif yang baik. Di mana kemudian contoh lainnya di Brazil juga ada, mereka memiliki upaya atau inisiatif serupa gitu di Brazil. Jadi ada semacam organisasi yang namanya Catalytic Communities, yang kemudian dia berusaha membuat sebuah dashboard yang berisikan data-data yang data-data ya terkait COVID gitu ya, dari segi kasus, penambahan kasus dan sebagainya gitu. Ini kan juga sebetulnya mirip-mirip sama yang apa kita temukan dari kawal COVID-19 gitu ya, dari kawan-kawan COVID-19. Lalu juga di Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat tadi kita melihat ada juga sebetulnya upaya yang dilakukan, sebetulnya bukan dalam artian benar-benar dari grassroots gitu ya, tapi kemudian memang seperti korporasi besar
Facebook, Google gitu ya, yang kita lihat menjadi semacam arena perang mungkin ya, arena perang informasi, hoax dan segala macam bersarang semua di situ. Tapi mereka juga memiliki berbagai macam upaya untuk mengcounter misinformasi yang kemudian bisa menyebar di platform mereka, yang kemudian pada akhirnya kan grassroots atau ya user biasa gitu ya, user dari media sosial yang kemudian menggunakan media-media sosial yang ada gitu, yang kebanyakan memang dari Amerika Serikat ini, bisa kemudian terhindarkan gitu ya dari berbagai misinformasi, khususnya ketika pada saat masa pemerintahannya Presiden Donald Trump waktu itu kan ya. Waktu itu kan kita mengangkatnya memang pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Akhirnya seperti Twitter akhirnya mempermanenkan ban kepada Donald Trump gitu kan ya. Itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan juga sebetulnya kan. Mungkin itu nggak tahu Mas Aska mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini? Kayaknya enggak sih Mas Marcel, udah jelas banget dari Mas Marcel. Ya, tapi intinya sih sebetulnya itu yang kita lihat adalah bahwa upaya grassroots ini, inisiatif dari grassroots ini menekankan atau mendorong pemerintah untuk lebih transparan. Adanya kemudian mereka ini, inisiatif grassroots ini memainkan peran sebagai open government data intermediaries gitu ya. Jadi mereka semacam ya intermediari dari kita sebagai yang awam, masyarakat biasa, dan juga kepada pemerintah yang memang dituntut untuk kemudian bisa mengumpulkan data, mengolah data, lalu kemudian mendistribusikan data itu menjadi sebuah informasi yang bisa mereka gunakan dalam situasi krisis ini. Nah, akhirnya kan produknya diharapkan menjadi sebuah bentuk komunikasi krisis yang baik gitu kan. Nah, tapi sayangnya tadi sejalan prosesnya banyak masalah yang ditemukan gitu ya. Komunikasinya mungkin ya tidak sampai dengan baik, tidak efektif gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat bergerak dengan berbagai inisiatif tadi. Itu kira-kira Mas Mbak. Oh iya, seru banget ya tadi kita bicara, Mas Marcel gitu ya, bicara soal media sosial jadi medan tempur gitu, medan tempur bagi informasi. Mungkin kita yang mungkin yang awam gitu ya, kita juga tahu gitu ya, media sosial mungkin sehari-hari kita pakai, cuman seberapa banyak sih ya mungkin Mas Marcel gitu ya yang tahu bahwa sebenarnya terjadi pertempuran informasi di situ gitu ya, antara yang benar dan mungkin yang misleading gitu Mas ya. Saya jadi penasaran lagi nih, tadi kan udah dibilang ada misalnya bahasa yang bilang bahwa komunikasi krisisnya itu belum efektif gitu kan. Nah mungkin saya jadi pengen tahu nih secara normatifnya, secara betulnya sebenarnya gimana sih tuh komunikasi krisis yang baik? Mungkin Mas Aska gantian tadi habis Mas Marcel. Boleh Mas Aseng. Sebenarnya kalau dilihat ya, krisis komunikasi yang baik itu intinya ada informasi yang jelas, karena dalam situasi krisis masyarakat itu kan apalagi ya di dalam negara demokratis, dari beberapa literatur yang kami kutip gitu juga di dalam jurnalnya sebagai bentuk review gitu ya, literatur review itu dalam negara demokrasi itu masyarakat ketika dalam situasi krisis itu kesulitan biasanya untuk memilah-milah informasi yang penting dan berguna untuk dia, dan dia merasa perlu diyakinkan gitu untuk pada level tertentu ya, supaya dia mengambil keputusan yang benar gitu, utamanya yang krisis yang terjadi. Jadi memang perlu diberikan informasi yang terstruktur dan jelas. Kalau di negara-negara yang karakternya kayak Cina gitu, yang ada feature otoritariannya, atau misalnya Singapura yang meskipun negara demokrasi, kita sama-sama tahu kalau mereka sedikit ada karakter otoritariannya juga, itu mereka kan dari pemerintahnya jelas ya, masyarakatnya terbiasa dengan hal-hal yang terstruktur. Sementara kalau di negara demokrasi, masyarakat itu kan biasanya memilih sendiri apa yang ingin mereka lakukan, terutama dalam situasi krisis. Nah, disinilah peran komunikasi yang jelas dan tegas dari pemerintah itu bisa membantu masyarakat untuk menavigasi diri mereka sendiri ya, terutama dalam situasi-situasi krisis, terutama seperti pandemi gitu kira-kira Mas Aseng. Tadi kan kita akhirnya milih ya karakteristiknya, ada beberapa negara besar nih kayak misalnya Amerika Serikat, India, dan kemudian ciri khasnya demokrasi, tapi ternyata kan juga ada
Brasil yang ternyata kondisinya lebih sesuai, karena misinformasi ini yang dibilang Mas Marcel ini banyak juga terjadi di negara yang kita pilih tadi, 3 besar tadi, Amerika Serikat, Brasil, dan kemudian Indonesia. Ini adalah salah satu karakter yang kita temukan gitu ya, bahwa misinformasi ini terjadi karena tidak adanya istilahnya dalam tanda kutip komando informasi yang tegas dari atas ke bawah, terutama dalam situasi krisis gitu, kira-kira Mas Marcel. Mas Aseng kok Mas Marcel lagi. Iya, nggak apa-apa. Mungkin karena kami mirip, Mas. Gitu. Jadi iya, sama-sama tampan ya, Mas. Terus liuran nih yang mana yang tampan? Betul. Kalau saya kan gampang bedainnya ya, kelihatan dari ini ya, bentuk rambutnya udah beda ya Mas. Jadi gitu dong, Mas. Kan tampan itu nggak ada urusannya itu, Mas. Oh gitu. Luar biasa. Oh, menarik banget ya. Berarti mungkin kalau dari yang saya tangkap gitu ya, sebenarnya itu dari atas ke bawah tuh nggak ada komen yang rigid gitu ya, bahwa sebenarnya ini informasi yang betul gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti yang dari atas sama yang dari bawah tuh harus kolaborasi gitu ya. Mungkin Mas Marcel ya, yang dari pemerintahnya mungkin sama si grassroots-nya tadi itu harus berkolaborasi. Kalau dari jurnalnya Mas Marcel itu mereka kolaborasinya udah kelihatan belum, Mas? Atau mungkin masih harus ditingkatkan lagi gitu? Oke, kalau mengenai kolaborasi antara grassroots dengan pemerintah, memang kita belum sampai situ sih pembahasannya ya. Tapi kemudian kemarin memang kita hanya menuliskan memang situasi yang memang waktu itu masih terjadi gitu ya. Tapi kalau urusan kolaborasi yang dilakukan sekarang gitu ya, situasinya mungkin ya pada hari ini, detik ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu kan, ketika kemudian kita juga sampai menikmati, dalam tanda kutip, menikmati puncak dari kasus positif COVID-19 kita di bulan apa sih kemarin, Juni ya, sekitar Juni kan pada akhirnya kan. Baru kelihatan mungkin ya sekarang gitu ya kolaborasinya. Sesimpel kolaborasi ini tuh juga yang saya perhatikan gitu ya. Seperti ya banyak orang-orang yang dari pihak grassroots ini, dari kawal COVID, kemudian pandemic talks, itu kemudian mengikuti beberapa seminar atau acara bincang-bincang, misalkan diskusi publik gitu yang dilakukan juga dengan pemerintah. Jadi disitulah tempat kemudian mereka bertemu gitu. Dan juga kemudian saya nggak tahu ini sebetulnya di luar pembahasan jurnal kita juga, tapi maksudnya melihat kondisi sekarang, mungkin juga sekarang kita sudah mengenal aplikasi seperti aplikasi saya sampai lupa namanya kan, Peduli Lindungi itu gitu kan, itu kan juga pasti mungkin di-develop gitu ya, dikembangkan oleh nggak cuma pemerintah gitu ya, tapi kemudian juga bekerja sama tentu saja dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kemudian hingga misalkan testing center atau rumah sakit yang bekerja sama juga kan untuk mengembangkan aplikasi ini. Walaupun secara pribadi gitu, secara personal saya melihat bahwa aplikasi ini sudah sangat terlambat gitu. Maksudnya kenapa tidak dikembangkan sejak tahun lalu gitu, sama seperti yang sudah dilakukan oleh dulu seperti Korea Selatan gitu, awal pandemi kalau misalkan masuk kafe sudah pakai aplikasi segala macam agar bisa di-trace baik gitu kan ya. Ya tapi maksudnya ya lebih baik ada daripada tidak sama sekali gitu kan ya. Tapi ya itu sih kalau kita ngomongin tadi kolaborasinya ya saya melihat mungkin masih minim gitu ya. Masih banyak kesenjangan yang dirasakan antara data-data versi pemerintah, data-data versi Pemda, bahkan ya pemerintah pusat dan Pemda, dan juga kemudian versinya ya dari grassroots ini yang kemudian mereka berusaha mengatasi kesenjangan tersebut gitu ya. Jadi saya sekali lagi melihat ya masih minim gitu memang, tapi sebetulnya potensinya sangat besar kalau misalkan kolaborasi ini justru dikedepankan gitu dari awal mulanya harusnya. Tapi trajektorinya atau arahnya sih udah lumayan bagus ya Mas ya, berarti ya Mas ya, positif lah berarti kan untuk sih namanya. Soalnya kayak aplikasi Peduli Lindungi, Mas Aska sama Mas Marcel udah coba pakai belum? Pernah nggak gitu kayak ke supermarket terus kayak ditanyain gitu? Belum pernah sih kalau aku ya. Kemarin aku pernah tuh mana belanja bulanan masuk kan. Waktu itu pas masuk terus katanya check in kan gitu. Terus pas lagi kita check in itu kelihatan ternyata kapasitas dia berapa,
kapasitas orang gitu ya, terus udah keisi berapa itu kelihatan. Jadi misalnya 1 dari sekian berapa. Terus kemarin saya sempat mau beli makanan gitu ya, terus saya check in juga di sebuah restoran di Bandung. Terus beneran itu cuma 1 per berapa puluh gitu, dan pas saya lihat ngelongor dalam memang cuma 1. Jadi kayak memang kayak lumayan canggih gitu sih sebenarnya. Iya. Sama Meskipun iya, gimana Mas? meskipun sayang ya kemarin ada insiden kalau Peduli Lindungi terkait data pribadi ya Mas Itu. Iya, Nah, iya. ini ada kaitannya sedikit Mas Marcel. Mas Marcel lagi, masih Mas Aseng. saya kepleset terus nih lidahnya. Nggak apa-apa Mas. Ada sedikit ini yang kita tulis juga di dalam jurnal, bahwa tadi kan terkait ini ya, banyaknya misinformasi, terus masyarakat kan harus istilahnya menavigasikan dirinya sendiri. Nah, ini juga ada kaitannya dengan trust ternyata Mas Aseng. Jadi ketika informasi itu nggak didiskursus dengan baik, maka trust ini yang oleh masyarakat terhadap pemerintahnya kan tidak terbangun. Padahal ini juga yang salah satu faktor penting dalam penanganan pandemi ini. Jadi semakin kecil trust-nya, semakin sulit untuk masyarakat keluar dari situasi krisis, terutama dalam hal membangun komunikasi itu tadi. Nah, ini yang kemudian membuat sulit untuk istilahnya dalam tanda kutip ya dikontrol ya, bagaimana kemudian situasi krisis ini bergerak gitu. Jadi arahnya sering nggak kekontrol ketika tidak ada trust ini. Padahal trust ini penting untuk membangun. Nah, ini juga kaitannya dengan aplikasi Peduli Lindungi itu tadi. Ketika bocor, kami nggak tahu ya, karena ini kan baru terjadi setelah setelah kami tulis ya ini ya. Tapi ketika kebocoran data ini terjadi gitu ya, ini juga akan lowering the trust yang public trust ya terhadap government itu sendiri. Mungkin efeknya ke depan bisa kita teliti lebih lanjut gitu, terutama bagi yang tertarik untuk melihat perspektif krisis komunikasi dari pemerintah dengan masyarakatnya, karena trust ini yang kemudian penting untuk dibangun, sense of trust yang penting untuk dibangun selama situasi krisis gitu. Apalagi ini dengar-dengar Opung Luhut ini katanya mau jadiin Peduli Lindungi buat alat pembayaran digital, lu mana? Masa sih? Oh iya. Iya. Tapi kan jadi kayak ada cashback nggak apa-apa sih. Tapi seru loh kalau misalnya itu benar, saya mau coba loh kan. Ada gitu ya beberapa, kalau nggak salah ada gitu di luar negeri itu memang ada sistem pembayaran yang bisa kayak terpusat gitu, nggak sih, sistem e-money-nya kayak apa sih, electronic money-nya gitu. Seru juga sih kalau gitu. Korea ada ya Mbak? Korea kan satu kartu bisa segala macam kan? Kalau kita satu aplikasi, asik. What application rule them all, asik. Kayak Lotus Bering jadi. Bagus juga, bagus. Aku ikut. Mau nanya, trust dan demokrasi itu kan aku juga pernah tuh nulis iseng-iseng bareng rekan nulis tentang demokrasi, dan salah satu yang memang diperlukan dalam demokrasi itu kan adalah trust ya. Tadi udah dibahas, apakah memang trust-nya itu memang harus diarahkan ke pemerintah dalam kondisi krisis gini, atau ya maksudnya trust itu ada kalau menurutku di masyarakatnya, cuman trustnya itu menyebar gitu loh. Jadi saya trustnya kemana, Aseng trustnya kemana gitu. Jadi bukan trustnya nggak ada, cuma gimana tuh? Ini kalau saya tangkap apa sih, trustnya jadi kayak kepecah gitu ya Mbak? Iya, semacam gitu. Jadi apakah memang kalau demokrasi itu trustnya itu harus ngarahnya tuh ke rulers gitu, leaders gitu, atau bisa aja sebenarnya namanya kan krisis gitu kan ya, siapapun yang bisa memberikan solusi ya udah itu aja yang ditrust, boleh nggak kayak gitu? Kalau menurut pendapatku gitu ya, maksudnya demokrasi gitu, saya juga bukan ahli demokrasi atau ilmu politik gitu ya, tapi maksudnya ini pandangan aku aja gitu sebagai mungkin masyarakat awam juga, sebagai warga negara yang insya Allah baik gitu ya. Ketika kita berada di sistem yang demokrasi gitu, negara demokrasi, ya kita pertama mungkin harus bersyukur gitu ya dengan segala kebebasan yang diberikan atau memang sudah ada gitu ya dengan pengadopsian sistem demokrasi ini gitu, seperti kebebasan berpendapat,
Tapi yang sering kali lupakan berpendapat yang bertanggung jawab juga gitu kan ya. Dan juga kedua dari segi pemerintah pun gitu ya, saya juga mengharapkan pemerintah yang memang cakap gitu ya, cakap dalam artian karena background saya mungkin ada dari komunikasi juga gitu ya, cakap dalam berkomunikasi. Mereka ya berkarisma boleh lah, istilah seperti pencitraan itu juga boleh lah gitu ya, tapi juga mereka harus yang bertanggung jawab juga gitu. Jadi intinya sebetulnya dasarnya di tanggung jawab saja sih gitu, kemudian dan juga kemudian bagaimana mereka memiliki kecakapan dalam berkomunikasi kepada masyarakat yang tinggal di negara yang demokratis gitu. Ya sekarang seperti misalkan kejadian yang terjadi adalah misalkan di Indonesia, ya sesimpel ketika bagaimana pemerintah kita berkomunikasi dalam mengatur istilah lockdown ini diterjemahkan ke dalam artian bahasa Indonesia menjadi PSBB mikro, PPKM level berapa, jadi kayak ayam geprek gitu kan, ada level-levelnya segala kan, jadi kayak PPKM mikro, makro, apalah, bingung kan, jadi kayak udah iPhone juga, kayak istilah-istilah ini kan akhirnya juga membuat bingung masyarakat kan. Dan di sini menjadi salah satu mungkin ya hal yang perlu kita highlight gitu terkait dengan kecakapan pemerintah dalam berkomunikasi kepada rakyatnya gitu ya, sehingga kemudian bagaimana rakyat bisa percaya kan dengan kalau saya menyebutnya mungkin ya kegagalan komunikasi tersebut khususnya dalam situasi pandemi ini. Mas, nggak tahu gimana. Nambahin dikit Mbak Silvi. Ya. Dari Mas Marcel. Kalau ini pendapat saya pribadi juga ya, karena kita juga nggak menuliskan ini ya Mas Marcel di secara detail gitu di jurnalnya. Tapi ketika ini pendapat saya pribadi, tapi ketika kita berada di dalam suatu krisis yang kemudian konteksnya adalah pandemi, maka salah satu aktor paling penting di dalam penanganan pandemi itu adalah pemerintah sendiri, Mbak Silvi. Jadi ini menurut saya pribadi ya, karena dari sanalah koordinasi terkait penanganan kesehatan itu bisa benar-benar tereksekusi seharusnya dengan baik gitu. Nah, kalau tadi bicara juga trust ya, selain apa yang disebutkan Mas Marcel tadi, trust ini kan terpecah ya, seperti yang Mbak Silvi sebutkan. Terpecahnya itu kalau pengamatan saya, ini belum butuh penelitian juga lebih dalam. Pengamatannya saya itu kepercayaan masyarakat ini terpecah antara yang percaya pandemi sama enggak, Mbak. Terutama dalam konteks Indonesia dan Amerika Serikat ya, dan kemudian mungkin Brasil juga. Yang dari 3 negara yang kami sebut ini. Jadi trust-nya adalah ini pandemi ini beneran apa enggak sih gitu. Soalnya kan ini bukan hal yang kelihatan di depan mata ya, kayak krisis misalnya gunung meletus gitu yang bisa dilihat secara visual ya. Maka kemudian kita kan akhirnya cuma dengar-dengar aja nih sebelum sampai benar-benar kita kena sendiri atau orang dekat kita kena dan kemudian itu berdampak sangat buruk. Kalau dampaknya nggak terlalu buruk juga, masalah trust ini juga kemudian menjadi hal yang kemudian bisa dipertanyakan lebih lanjut gitu. Dari awalnya aja udah harus meyakinkan dulu bahwa ini ada masalah loh. Iya, sulit memang Mbak, memang dalam situasi pandeminya agak bukan kontraproduktif ya, tapi kayak kompleks gitu ya situasinya, Mbak. Tapi yang tadi kita juga highlight bahwa ternyata ya seperti yang disebutkan Mas Marcel, ada trust ini ternyata juga terlepas dari peran penting gitu ya pemerintah yang harusnya bisa bergerak sebagai manusia, ternyata ada inisiatif masyarakat yang kemudian juga bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri, seperti yang tadi grassroots inisiatif tadi itu, Mbak, bahwa ternyata itu juga yang membangun trust dari kepercayaan terhadap masyarakat, meskipun trust itu tidak dibangun kepada pemerintah ya, tapi terhadap informasi yang dipercaya yang ditampilkan oleh grassroots inisiatif. Jadi berarti yang aku tangkap kalau bicara tentang crisis communication, itu salah satu penekanannya mungkin bahwa communication itu bukan berarti dari atas ke bawah
memberikan informasi, memberikan instruksi kayak gitu aja kan, tapi juga yang bawah juga berinisiatif untuk memahami informasi dan memahami instruksi itu. Begitu ya harusnya mungkin ya. Yang penting konsisten sih kalau dari saya, Mbak. Mungkin Mas Marcel ada tambahan. Informasinya konsisten gitu maksudnya. Iya, itu konsistensi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam komunikasi krisis gitu ya. Lebih jauh juga kita juga mengutip salah satu jurnal yang memang si penulisnya itu namanya Waterjong. Jadi dalam tulisannya dia memang meneliti tentang komunikasi krisis dalam COVID-19 ini, dan dia juga memiliki beberapa checklist yang harus dipenuhi gitu ya ketika satu pihak melakukan komunikasi krisis ini gitu, yang intinya sebetulnya dari situ bisa kita tarik bahwa si assessment tool krisis komunikasi ini dalam situasi pandemik ada 6 domain yang perlu kemudian diperhatikan, yang memang intinya adalah kolaboratif juga gitu ya. Yang pertama misalkan di sini yang berwenang harus memiliki bisa making sense gitu di tengah situasi krisis. Ini situasi krisis loh, gitu. Ini bukan situasi main-main. Lalu kemudian yang kedua juga bagaimana public leadership-nya itu bekerja dalam situasi krisis ini. Yang ketiga kemudian bagaimana si pendapat profesional khususnya yang di bidang public health ya, seperti dokter dan juga orang-orang ahli profesor di public health itu juga didengarkan dan diakomodir pendapat profesional mereka. Setelah itu juga yang keempat, bagaimana pemerintah khususnya ya yang bisa mengakomodir interaksi antar stakeholders yang terkait gitu. Jadi ini kan balik lagi peranannya kolaboratif. Dan kelima, bagaimana pada akhirnya kelima dan keenam bagaimana kemudian akhirnya informasi yang didistribusikan ini bisa jelas tadi ya, konsisten informasinya, dan terakhir adalah bagaimana mereka membungkusnya gitu. Bagaimana storytelling yang dibuat oleh pemerintah, apakah kemudian mereka tone-nya menakut-nakuti atau tone-nya mungkin lebih positif gitu ya, itu kan juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Atau tone-nya bahkan yang ya udah ngawang-ngawang aja, nggak jelas, ini kayak situasi bisnis as usual aja, kita jalan sebagai warga negara, kita treat mungkin penyakit COVID-19 ini seperti penyakit lain. Itu kan juga terjadi juga dari 3 negara yang kita teliti. Jadi intinya itu sih, intinya memang peranan kolaboratif yang jadi penting dari atas bawah ke atas. Jadi narasi yang dibangunnya juga seperti apa gitu ya Mas Marcel ya? Betul Mbak, jadi narasinya tadi konsisten, jelas. Iya. Dari 6 checklist itu 3 negara ini bisa ngechecklist berapa rata-rata? Nah ini memang studinya dibutuhkan studi lebih lanjut sih Mbak. Jadi nggak tahu waktu itu sama Mas Aska sama Mbak, kita juga berpikiran untuk mau lihat secara spesifik gitu setiap negara kan dari 30 checklist ini. Tapi memang dalam tulisan ini belum kita angkat sih sampai situ. Tapi ini memang menjadi hal yang menarik. Tadi 30 checklist ini kalau mau kita perdalam lagi. That's the beauty of academic writing gitu, bisa bersambung gitu. Iya Mbak, betul Mbak. Jadi checklist ini tadi yang disebutkan Marcel ada 6 tuh ada spesifik lagi poin-poin kecil gitu Mbak. Tapi kita melihatnya secara makro gitu ya, dari 6 domain utamanya aja gitu. Dan dari 6 domain ya, jadi dari gimana? Iya, potensial banget tuh untuk di follow up ya. Betul. Tadi soal narasi, konsistensi narasi yang dibangun, nggak tahu ya, aku sih setuju sih waktu tadi dibilang bahwa ini tuh bukan sesuatu yang ada di depan mata gitu, beda sama bencana gitu. Jadi terus terang sih awal-awal pandemi aku ngerasanya itu belum nyampe Bandung gitu istilahnya, belum nyampe lah ke lingkungan aku gitu kan. Tapi begitu bapakku kena ya baru berasa gitu. Jadi wake up call ya Mbak. Iya. Nah mungkin aku aturan pemerintah waktu ya, kalau boleh jujur ya, aturan pemerintah tuh belum terlalu ngena waktu itu. Yang ngena itu adalah ketika sudah mengalami. Nah Mas Hasan gimana? Lu gimana Sen? Saya juga waktu itu, kalau saya kan emang dasarnya saya orangnya agak OCD gitu ya. Jadi sejak adanya pandemi ya hidup saya jadi lebih menderita. Jadi sering cuci tangannya tuh sampai tangan tuh kering gitu kan. Cuman memang kalau untuk dampaknya sendiri sih saya belum ngerasa banget ya.
Ya sampai pada satu titik ya sama, saya juga mirip sama Mbak Silvi, mama saya sendiri juga kemarin kena COVID gitu, kena COVID, panasnya tinggi. Itu tiap kali kita video callan tuh matanya tuh selalu merah gitu loh, kayaknya karena emang panas gitu badannya ya. Kayak kita lagi di tempat gerah gitu. Terus kayak Iya, wah iya. pokoknya batuk-batuk. Sampai detik ini kadang-kadang mama saya masih suka batuk gitu, walaupun memang COVID-nya udah sembuh gitu ya. Dan itu kan bikin kita was-was ya. Bikin kita was-was. Dan memang kalau misalnya saya sendiri sih sebetulnya dari informasi dari pemerintah sebenarnya agak membantu juga sih ya. Karena kan kalau saya orangnya ngikutin protokol, kayak misalnya pemerintah bilang ikutilah misalnya jaga jarak, terus juga cuci tangan. Kalau saya sih pasti langsung cuci tangan, nggak usah disuruh juga saya cuci tangan pasti. Kalau saya mau begitu, pakai masker karena orangnya memang saya orangnya klinis begitu, takut sama kotor kalau saya mau orangnya. Kalau saya gitu sih. Berarti penanganannya harus beda-beda antara menangani Mas Aseng dengan Ih, menangani Mbak Silvi gitu. beda-beda. Nah itu mungkin juga menarik gitu ya, karena kan setiap mungkin bener juga. Tadi saya jadi kepikiran juga nih dari pemaparan Mas Marcel dan Mas Aska kan, kalau misalnya kita demokrasi gitu ya kan, masyarakatnya mungkin bebas berpendapat, terus juga bisa kayak apa namanya percaya apa kan bisa gitu. Dan mungkin ini juga terrefleksi dari pengalaman kita tadi Mbak gitu ya, bahwa memang kalau buat yang saya misalnya yang memang orangnya wah takut gitu ya klinis gitu, mungkin langsung percaya gitu, trustnya tinggi mungkin kayak oke, gue percaya nih ada sebuah penyakit yang sekarang tuh mulai menyebar dan berbahaya. Tapi mungkin ada buat beberapa orang yang santai, oh ini masih belum sampai gitu kan. Nah mungkin ini ya pentingnya gitu ya. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Marcel sama Mas Aska ini mungkin pentingnya si komunikasi krisis tadi. Tapi berarti Mas Marcel dan Mas Aska nih, saya jadi tadi ada kata demokrasi juga tuh ya, kata kunci kalau menurut saya kan, kalau nggak salah di abstraknya jurnal ini gitu ya, artikel ini terdapat gitu ya tulisan bahwa memang argumennya adalah komunikasi krisis ini sebenarnya agak sulit diterapkan dan diaplikasikan di negara yang tadi misalnya cenderung demokratis. Itu jadinya gimana Mas? Mungkin bisa dijabarkan sedikit lagi gitu. Apakah memang iya gitu, lebih kompleks gitu? Mas Marcel boleh mungkin sebagai penulis utama, asik, mantap. Oke, kalau saya ya mengamini gitu ya, maksudnya ya sayangnya gitu tadi kan, walaupun saya bilang tadi demokrasi menjadi berkah bagi kita dengan freedom of speech yang dijamin gitu ya, tapi poin tanggung jawab ini yang menjadi tricky gitu ya, baik bagi pemerintah, baik bagi masyarakatnya. Karena ya jadi demokrasi memang ini menjadi sesuatu yang tricky tadi di poin freedom of speech-nya. Karena kan kemudian kita harus bertanggung jawab gitu ya dari apapun yang kemudian kita sampaikan, yang kemudian kita ekspresikan. Nah, jadi memang buat pemerintah yang mengadopsi sistem demokrasi ini juga tantangannya pasti lebih besar dong. Belum lagi kalau misalkan kita melihat dari 3 kasus yang kita ambil kan, populasi juga besar-besar gitu, bukan populasi yang level kayak desa atau kota ini kan. Ini negara, tapi negara juga ratusan juta orang, dalam ratusan juta orang juga background-nya beragam-ragam. Indonesia budaya macam-macam, agamanya macam-macam, tingkat pendidikan macam-macam, tingkat ekonomi macam-macam, sama juga dengan Brazil dan juga Amerika Serikat. Itu mungkin kemiripannya kan pada akhirnya. Tapi yang kita akhirnya lihat adalah ya itu tadi, keberagaman ini pada akhirnya memang menjadi sesuatu yang sulit gitu, khususnya di tengah situasi pandemi di negara yang demokratis gitu ya, yang katanya demokratis. Akhirnya kan komunikasi yang nyampe tadi yang Mas Aska juga sudah ceritakan ya jadinya beda-beda gitu kan, ada misinformasi, ada yang percaya si A, ada yang percaya si B gitu ya, ada yang percaya vaksin, ada yang nggak percaya vaksin gitu ya, ada yang merasa pandemi ini nggak ada sama sekali gitu ya, ada yang merasa kebal dan segala macamnya. Itu kan akhirnya memang menjadi hal yang sulit gitu ya kalau misalkan kita bandingkan dengan situasi negara-negara yang relatively lebih homogen gitu ya dari sisi sosial masyarakatnya, ya itu lebih mudah mungkin. Dan juga bagi negara-negara yang mungkin seperti Cina gitu ya, yang ya dari sistem pemerintahannya mungkin seringkali dihina-hina, lu komunis, lu sosialis, lu apalah, lu Cina lah, lu antek-antek komunis segala macam. Tapi ternyata dari berbagai kajian yang bisa kita temukan pada hari ini, dan juga mungkin faktanya juga mungkin yang terjadi di Cina adalah ketika dia menjadi epicenter pada awalnya, sekarang dia bisa dikatakan sukses gitu ya. Yang terakhir juga kesuksesan terakhirnya adalah mereka berhasil memvaksinasi 1 miliar penduduknya. Itu kan pencapaian yang sangat
luar biasa ya. Bagaimana kemudian mereka bisa mengcounter situasi krisis ini dengan berbagai koordinasi yang baik baik dalam artian ya tadi tipe pemerintahan yang sosialis seperti itu atau komunis seperti itu mungkin lebih efektif gitu ya ketika ada situasi krisis, karena lebih birokrasinya mungkin lebih singkat gitu ya, lebih jelas gitu, nggak ada kemudian misinformasi ke bawah-bawahnya pada akhirnya. Jadi itu menjadi berkah bagi mereka tentu saja. Tapi ya berbeda kasusnya dengan sistem yang mengadopsi demokrasi. Ya tadi tantangan adalah dari keberagaman ini juga sebetulnya. Nambahin sedikit Mas Marcel ya Mas Aseng ya. Boleh. Salah satu poin utama juga yang kita temukan gitu ya. Ini kan tadi Mas Marcel juga bicara tentang keberagaman. Salah satu poin utama yang kita temukan adalah keberagaman pandangan politik juga, Mas Aseng, ini yang juga berpengaruh. Jadi di tiga negara ini itu tuh political interest atau kepentingan politik dari leadernya itu juga ternyata menentukan penanganan dan pembentukan komunikasi krisis gitu, Mas Aseng. Jadi ya mereka ketika mereka punya will atau kepentingan politik, kan sebenarnya kebijakan itu kan dibangun, salah satu faktor utamanya adalah political will atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu hal berdasarkan kepentingan politisnya gitu kan maksudnya. Nah di tiga negara ini juga ternyata karakteristik masyarakatnya yang beragam tadi yang disebut Mas Marcel adalah juga kepentingan politiknya yang beragam gitu, termasuk di masyarakatnya. Kemudian ada yang percaya dengan pemimpinnya, ada yang enggak gitu, sehingga ini juga membuat bias gitu ya, yang kemudian melahirkan juga informasi-informasi yang misinformasi yang nggak relevan, yang malah memperburuk penanganan pandemi. Kira-kira itu Mas Aseng. Jadi kebebasan berekspresi itu menjadi trade off juga ya, bisa jadi banyak misinformasi gitu ya sebenarnya. Nah kalau misalnya kayak gitu, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kan berarti mungkin sekarang masih sulit gitu ya, masih sangat kompleks. Saya bisa sih ngebayangin gimana, itu kan informasi itu kan kayak lautan gitu ya di media sosial. Kita kebayang kayak kita di tengah-tengah terus kita nyari beacon gitu ya, kayak nyari satu cahaya, wah ini gitu kan yang betul gitu kan, itu agak sulit memang. Dan yang jadi pertanyaan saya mungkin jadinya gimana sih caranya untuk meningkatkan komunikasi krisis ini biar lebih efektif lah gitu ibaratnya, baik itu dari pemerintah ataupun dari grassroots-nya. Itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu, Mas Marcel dan Mas Aska? Mungkin siapa mau duluan? Boleh Mas Aska, silakan. Boleh. Nanti mungkin Mas Marcel nambahin ya, karena tentu saja pengetahuan saya terbatas. Sebenarnya balik lagi seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Marcel ya, membangun komunikasi yang bagus gitu ya, atau komunikasi krisis yang bagus itu kembali ke 6 domain tadi yang disebutkan Mas Marcel. Mungkin itu bisa dijadikan patokan untuk kita bersama, yaitu pertama adanya sense of crisis dulu yang harus dibangun pada awalnya. Kemudian juga Tapi sorry, gimana? itu beda dengan nakut-nakutin kan? Enggak. Tapi memang harus sadar bahwa ternyata memang ada krisis yang terjadi, bukan menakut-nakutin. Jadi istilahnya stating the fact lah, kalau kita meminjam istilah dari jurnalisme. Itu Mbak. Halo? Iya, betul, setuju. Nah, terus yang kedua tentu saja untuk terkait dengan public leadership juga, bahwa public leadership juga harus dibangun dengan baik gitu ya. Terus kalau dalam konteks pandemi, tentu saja harus mendengarkan tadi yang istilahnya tidak hanya top down juga, tapi dari bottom up juga ya, bahwa ada suara-suara dari stakeholders yang perlu dipercaya, yaitu public health profesional sama expert. Terus kemudian harus ada pengelolaan antara stakeholder gitu. Yang ini entah nanti bisa dilakukan, wujudnya bisa macam-macam mungkin ya, tergantung dari karakteristik negara itu. Yang kelima, adanya instruksi yang jelas kepada publik secara luas.
ini jelas bahwa tadi yang disebutkan oleh Mas Marcel adalah konsistensi juga, termasuk yang poin ke-6 adalah terkait storytelling. Jadi harus ada storytelling yang konsisten juga yang diberikan oleh Mas Marcel. Mungkin Mas Marcel ada tambahan? Iya, kalau dari saya sih yang penting gitu ya, yang bisa kita masyarakat, pemerintah juga, jadi semua benar-benar bisa kita lakukan semua adalah kata kuncinya saya sebetulnya cuma 3 gitu ya. Yang pertama keterbukaan, kedua data, ketiga citra. Keterbukaan, data, citra. Jadi ya kita hari ini situasinya adalah ini era keterbukaan, ini era data, ini juga era pencitraan juga mungkin bisa kita katakan seperti itu. Ya sekarang dalam khususnya situasi krisis seperti ini kita perlu data yang benar gitu ya, mencerminkan fakta. Dan data-data ini juga bisa kemudian membantu kita gitu ya. Ya, data ini juga sebetulnya nggak cuma dalam situasi krisis aja, situasi pandemi, tapi berbagai jenis data sekarang kan sudah kita gunakan gitu ya, pemanfaatan big data, pemanfaatan teknologi digital, ini sudah menjadi kehidupan kita pada saat ini dan kedepannya. Itu yang kemudian perlu didorong. Jangan hanya berdasarkan opini saja, itu bahaya. Lalu kemudian kita juga harus terbuka. Dengan pemanfaatan data ini kita juga harus menuntut adanya transparansi dari pihak yang lebih kuat dalam tanda kutip, pihak yang berwenang, pihak seperti pemerintah gitu ya, bahkan korporasi besar. Maka dari itu kan misalkan masalah-masalah seperti transparansi data, masalah mengenai privasi data itu juga menjadi penting pada hari ini. Itu juga yang harus dikedepankan. Dan terakhir adalah citra gitu ya. Ini citra mungkin yang seringkali kita kurang cantik gitu mainnya ya. Kalau orang Indonesia tuh mungkin apa-apa sekarang kan suka pencitraan gitu ya, katanya dikit-dikit pencitraan gitu ya. Sebetulnya orang Indonesia juga influencer sekarang banyak, youtubernya banyak gitu ya. Maksudnya banyak loh istilahnya kreativitas yang bisa kita gali dari masyarakat gitu ya. Berbagai macam bentuk storytelling yang kemudian bisa mungkin pemerintah pelajari gitu dari masyarakat, tapi juga jangan sampai kemudian latah gitu ya pemerintah, jangan dikit-dikit karena istilah ini viral gitu ya, atau sesuatu hal viral gitu ya langsung kemudian diambil gitu sama pemerintah lalu kemudian dilemparkan kembali dalam berbagai kanal informasinya pemerintah kepada masyarakat. Dikit-dikit pejabat nyebut milenial, semua yang muda disebut sebagai milenial gitu kan. Itu menjadi salah satu contoh kan yang saya melihatnya ya nggak gitu juga gitu ya kalau mau berusaha dalam tanda kutip gaul gitu kan ya, kalau mau citranya bagus. Itu sih maksudnya, citra itu penting gitu ya, tapi jangan sampai kemudian mainnya jelek gitu ya, main cantik juga gitu. Pencitraan ini kan juga harus sesuai tempatnya gitu ya, harus juga mengenal situasi, mengenal konteks. Kemudian itu yang kemudian lupa mungkin diambil oleh pemerintah gitu ya, yang kita nggak lihat pada situasi krisis khususnya. Itu sih dari saya mungkin. Aku boleh ini Mas Marcel, ada satu jargon yang, jadi ini podcast Mbak dosen ini tuh nggak afdol kalau nggak pakai quotes salah, karena seringkali muncul quotes gitu. Nah ada satu quotes, satu kalimat yang sejak pandemi ini suka dipakai gitu kalau bicara tentang penanganannya, yaitu there is no one size that fits all. Setuju nggak Mas Marcel sama Mas Haska? Setuju Mas, setuju. Saya juga setuju. Gak semuanya cocok kan buat semuanya gitu ya. Iya, aku tadi pas dengerin tuh kok kayaknya iya ya, benar dalam segala aspek dalam penanganan COVID ini, pandemi ini, ya nggak bisa kasih satu solusi lalu itu akan menyelesaikan semua, dan termasuk dalam hal komunikasi gitu. Jadi banyak warna-warnanya gitu, benar nggak ya? Gitu kali ya? Setuju sekali Mbak. Jadi ya nggak bisa. Setuju sekali Mbak. Mesti dibeda-bedain, misalkan komunikasi ke yang level pendidikannya S3 ya berbicara seperti profesor. Kalau mau komunikasinya ke pasar, berbicara sesuai dengan vocabulary yang dikuasai oleh si pedagang pasar tersebut. Gampangnya seperti itu sih. Iya Mbak, sebenarnya salah satu yang benar-benar saya cukup apresiatif ya, kalau ini konteksnya untuk pemerintah Indonesia ya, ini nggak bisa dipukul rata gitu ke misalnya penerapan ke negara yang lain sesuai quotes-nya Mbak dosen, bahwa
nggak ada yang bisa satu istilahnya strategi satu-satunya yang bisa dipakai. Itu salah satunya kalau yang di pemerintah Indonesia itu kemarin menggunakan misalnya kayak Raffi Ahmad gitu ya untuk misalnya program penggalakan vaksin gitu yang dia disuntik vaksin pertama kali. Itu benar-benar di masyarakat awam benar-benar ngefeknya juga lumayan karena reach-nya ternyata juga bisa menyebar ke berbagai macam kelas masyarakat gitu jadinya. Kalau melihat konteks dari Indonesia, misalnya di Amerika Serikat atau Brasil mungkin pendekatannya nggak seperti itu juga, beda-beda. Oh iya, berarti yang heboh soal Raffi Ahmad cuma menengah ke atas aja ya, masyarakat oke-oke aja ya. Gimana Pak? Iya. Masyarakat menengah bawah saya rasa juga banyak yang mengidolakan Raffi Ahmad. Jadi itu sangat berguna menurut saya pribadi ya. Mungkin Mas Marcel ada tambah. Ya, kalau saya pun yang mungkin saya menengah atas pun saya juga nggak heboh sih sebetulnya sama Raffi Ahmad. Ya, kayak agak bodoh amat juga kayak hubungannya gitu, kayak nggak ada signifikansinya gitu juga kan buat saya gitu kan pribadi. Oke. Sorry ya, tadi teman-teman ngobrol rada ini ya, rada ada gangguan-gangguan karena kita yang lagi ngobrol ini berada di tempat yang berbeda-beda dengan kondisi berbeda-beda. Tapi sekali lagi yang namanya ngobrol, apalagi dengan zaman pandemi sekarang, kita bicara komunikasi di episode ini bisa di mana aja, kita harus survive, ngobrolnya harus tetap jalan terus, gitu nggak ya Mas Aseng? Ya banget Mbak. Jadi ya ini kan salah satu cerminan gitu ya, bahwa ya kondisi pandemi ini tidak menghentikan kita untuk terus produktif. Asik. Yo ini dia. Aku jadi penasaran, ini kita lagi pada di mana sih? Aku barusan habis dari rumah sakit, habis ngantar keluarga kontrol. Mas Aseng di mana? Kalau aku sih di rumah biasa, weekend tidur-tiduran biasanya. Kalau Mas Marcel dan Mas Asko? Sama Mbak, saya juga di rumah. Baru makan tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol. Baru sarapan. Saya di rumah tadi sebelum ini agak kecolongan main game dulu sebentar sih. kayak Mas Aseng tuh. Jangan begitu kan. Mas Marcel bisa aja. Oke. Lanjut Mas Aseng gimana? Oke, tadi cukup menarik gitu ya sebenarnya. Saya sendiri juga jadi banyak belajar nih dari podcast hari ini. Oh memang sebenarnya ya saya serap lah gitu ya tadi penjelasan dari Mas Marcel sama Mas Aska. Saya jadi senang juga nih, jadi kayak ada SKS gratis gitu, wah asik dikuliahin terus jadi senang. Jadi nggak sabar juga, saya pengen coba baca total gitulah si jurnalnya Mas Marcel sama Mas Aska dan juga Mbak Anggi juga ya, yang sedang berhalangan hadir. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman pendengar gitu ya yang pengen juga baca tulisannya Mas Marcel sama Mas Aska. Nah, kalau saya sih ya menurut saya ini jurnal bagus banget dan worth banget lah kalau misalnya ini pantas banget untuk dikutip ya. Jadi untuk informasi ini sekali lagi Mas Marcel mungkin buat teman-teman yang mau baca atau mungkin mau ngutip nanti buat tulisan-tulisannya atau mungkin buat skripsi, buat tesis, itu coba Mas mungkin bisa disebutkan kembali itu jurnal tadi judulnya apa, subjudulnya apa, terus diterbitinnya di mana dan bisa ditemukan di mana Mas? Silakan Mas Marcel. Oke, jadi yang mungkin yang tertarik gitu untuk membaca lebih dalam terkait apa yang sudah kita diskusikan. Jadi artikel ini sekali lagi berjudul Crisis Communication in the Time of COVID-19. Lalu ada subjudulnya The Significance of Grassroots Initiative in Democratic Countries, Case of Brazil, Indonesia, and the United States. Nah, nanti jurnalnya ini bisa kalian cari, namanya Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. So, kalau mau di Google lagi JISSH LIPI gitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nanti keluar websitenya, terus tinggal masuk aja ke edisi khusus COVID-19-nya. Nah, di situ nanti ada tulisan dari kami bertiga, saya, Mas Aska, dan juga Mbak Anggia Valerisa. Sekalian dong nama lengkapnya dong, penulis-penulisnya dong. Oh. Namanya Marcel Adi Putra. Lalu Ignatius Loyola Adi Baskara, dan yang ketiga adalah Mbak Anggia Valerisa.
Ini malu-malu gitu kan, malu-malu. Dia malu-malu blushing biasa disebut. Keren blushing deh biasa nih. Kalau saya lihat di jurnalnya Mas itu ada email ya Mas ya. Mas kasih tahu aja gimana Mas corresponding author, siapa tahu ntar kan ada yang Mas Marcel saya mau bertanya nih, asik ternyata PDKT gitu kan, asik bukan main. Iya. Kali aja ada corresponding author emailnya gitu Mas ya. Mungkin boleh saya bacakan gitu Mas. Boleh silakan. Autornya itu di sini ada tulisannya marshall.ap@unpar.ac.id. Marshallnya dengan SH, E dan double L ya, Marshall. Bukan jadi bukan pakai C ya, bukan kayak penyanyi. Kalau nggak salah penyanyi itu pakai C kan, Marcel gitu. Ini bukan ya, pakai SH, E, L L. Oke. Kayaknya cukup menarik gitu ya, sayang sekali nih kayaknya karena mungkin keterbatasan waktu juga, ngobrol-ngobrol produktif dan asik di weekend ini harus kita akhiri. Sepertinya nih, mungkin Mas Aska ada pesan-pesan terakhir. Tadi kan Mas Marcel udah ngasih tahu informasi. Mas Aska mungkin ada closing, asik. Apa yang ingin disampaikan mungkin? Ya intinya sih, kalau saya sih nggak terkait jurnal ya, tapi semoga kita semua sehat-sehat dan waras-waras di situasi pandemi yang kelihatannya sudah semakin membaik ini, tapi kita nggak ngerti ke depannya gimana, karena kita juga nggak tahu tadi bahaya ini kan nggak bisa kita lihat ya, karena kita berhadapan dengan virus. Jadi stay safe, stay health, jaga kesehatan, jangan lupa protokol. Oke, kalau gitu mungkin kita close aja gitu ya Mbak, kita close aja hari ini. Dan bermanfaat ya buat teman-teman yang tertarik dengan isu ini. Silahkan dihubungi authornya. Dan kalau misalnya teman-teman ada juga yang tertarik nih, pengen share hasil publikasinya, atau misalnya pengen, Mbak tolong dong bahas tentang topik yang ini, Mas tolong dong, saya pengen riset tentang topik ini nih, ajak ngobrol dong yang kira-kira expert di bidang ini misalnya, atau yang sudah pernah menulis di bidang ini, drop email aja ya di emailnya mbakdosen@gmail.com. Nanti kita upayakan untuk ngobrol dengan orang-orang yang berkompeten. Benar nggak ya? Benar ya, berkompeten. Oke, thank you Mas Aseng sudah menemani hari ini. Kita ngobrol lagi bareng di episode berikutnya. Dan Mas Marcel dan Mas Aska, good luck dengan tulisannya. Mudah-mudahan produktif terus. Thank you ya. Thank you Mbak.